Iya, sama. Selanjutnya ada program kerja numerasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang luar biasa. Selanjutnya ada program kerja numerasi. Next. Yang pertama yaitu membantu membuat media pembelajaran. Pembelajaran numerasi menggunakan pembuatan jaring-jaring pada bangun ruang yang dibuat dengan kertas karton, kardus, dan tali, dan dibuat semirip mungkin dengan bentuk bangun ruang. Metode ini mengajak siswa untuk memahami hubungan antara bangun datar dengan bangun ruang. Selain itu, kegiatan ini menantang anak untuk melihat dari berbagai sudut dan menciptakan berbagai alternatif bagaikan permainan bongkar pasang. Yang kedua ada BBM, yaitu belajar bersama matematika. Pembelajaran numerasi dengan cara mengajarkan siswa dalam matematika dasar seperti mengajarkan perkalian, pembagian, dan juga siswa diajak untuk berpikir kritis dengan bermain.
Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa dan supaya siswa menyukai pelajaran matematika. Selanjutnya ada program kerja adaptasi teknologi. Yang pertama ada pendampingan guru terkait penggunaan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis platform digital. Dan yang ketiga, belajar membaca dengan permainan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengenalan kuisis kepada siswa. Yang selanjutnya penayangan video pembelajaran. Program kerja menciptakan lingkungan berbudaya literasi dan numerasi. Yang pertama yaitu membuat pojok baca dengan di sini dibantu oleh siswa dengan cara mengumpulkan buku-buku yang disimpan di ruang kosong sekolah. Buku yang sudah terkumpul akan kami sediakan di lemari untuk untuk menyimpan buku tersebut, kemudian kami simpan di lemari buku di pojok baca. Gerakan literasi akan dibuka selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang selanjutnya yaitu membuat majalah dinding. Membuat majalah dinding dilakukan setiap bulan pada kelas 7, 8, dan 9 dengan tujuan meningkatkan pengetahuan siswa sehingga nantinya siswa dapat meningkatkan dan membiasakan siswa untuk literasi. Yang selanjutnya yaitu proyek literasi. Proyek ini dilakukan untuk membiasakan siswa dalam sebelum pelajaran dimulai dalam membaca buku. Selanjutnya ada membuat slogan-slogan motivasi. Pembuatan slogan-slogan motivasi bertujuan untuk meningkatkan literasi, meningkatkan motivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Yang kelima yaitu membuat pohon literasi. Itu ada di pojok baca. Itu tujuannya sebagai pembentukan karakter siswa, meningkatkan kreativitas siswa, serta meningkatkan literasi. Program kerja lainnya. Yang pertama ini ada bulan bahasa. Di sini kami adakan dengan tema menyongsong masa depan bangsa dengan penguatan bahasa dan sastra. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan membuat berbagai macam lomba seperti lomba cerpen, puisi, poster, menyanyi, dan ranking 1. Kami juga menyiapkan reward atau hadiah di setiap lomba untuk juara 1, 2, dan 3 sesuai ketentuan Dewan Juri. Selanjutnya yaitu membantu guru dalam mengisi kelas. Salah satu program kerja kami ini dilakukan membantu guru dalam mengisi kelas. Kegiatan ini dilakukan ketika guru yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga kami dapat membantu guru tersebut mengajar. Kami melakukan kegiatan ini diawali dengan ice breaking untuk membuat siswa lebih konsentrasi dalam belajar. Kemudian kami lanjutkan dengan membahas materi yang dipelajari serta latihan soal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya kegiatan lainnya yang kami lakukan di SMP Bina Umat adalah membuat piranti kelas. Membuat piranti kelas ini sebenarnya usulan dari DPL karena setelah observasi juga lihat dari kelas-kelasnya belum ada kayak tempat semida gitu. Jadi kami membuat piranti kelas berupa tempat semida. Kami membuat bersama siswi-siswi SMP Bina Umat. Kami membentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Kemudian hasilnya dikumpulkan dan dinilai dengan guru pamong. Lalu kami memberikan reward kecil berupa snack. Kegiatan lainnya yang selanjutnya itu ada sosialisasi menabung. Kegiatan ini merupakan program individu dari saya menjelaskan
kecil berupa celengan kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada membantu kegiatan sekolah. Membantu kegiatan sekolah yang pertama ada kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini diselenggarakan setiap hari Sabtu. Ada materi-materi seperti pembelajaran semapur. Kami mengenalkan sudut-sudut semapur, juga bentuk-bentuk huruf dalam semapur. Kemudian juga kami memaparkan materi tentang sejarah pramuka serta materi kuarsap dan kuarda. Membantu kegiatan sekolah yang kedua ada kegiatan 17 Agustus. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Kami membantu petugas-petugas upacara untuk menyiapkan upacara Hari Kemerdekaan seperti MC, ada juga paduan suara, ada DJ dan petugas upacara lainnya, serta juga kami membantu melatih pasukan pengibar bendera dan paduan suara. Terus selanjutnya kami juga ada program Sabtu Sehat. Di Sabtu Sehat ini kami mengadakan senam. Kami bersama perwakilan kelas 9 latihan bersama sebagai instruktur senam. Kemudian kami senam bersama siswa-siswa SMP Bina Umat. Kegiatan lainnya yang selanjutnya ada pembiasan soal AKM literasi. Soal pembiasan ini bertujuan agar siswa-siswi terutama kelas 8 bisa terbiasa dengan soal-soal AKM untuk nanti pelaksanaan ARBK, juga untuk pelaksanaan postes agar ada peningkatan dari pretest ke postes. Pembiasan soal AKM literasi ini juga sama, tujuannya untuk membiasakan siswa-siswa terhadap soal-soal AKM ini. AKM literasi diselenggarakan pada pelajaran matematika, dilaksanakannya seminggu sekali. Kegiatan akhir penugasan. Di kegiatan akhir penugasan kami pergi ke dinas untuk menyerahkan laporan-laporan kami, apa aja kegiatan kami di SMP Bina Umat ini, juga melakukan perpisahan kecil-kecilan kepada perwakilan dari dinas. Kegiatan akhir penugasan selanjutnya juga kami berpisah dengan para siswa-siswi SMP Bina Umat serta mengucapkan banyak terima kasih dan maaf kepada siswa-siswi SMP Bina Umat. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi program yang berjalan selama penugasan. Secara garis besar keseluruhan program kampus mengajar di SMP Bina Umat ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kami inginkan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi di kelas sudah banyak membuahkan dampak positif bagi siswa, seperti yang belajar membaca, sudah banyak juga yang bisa membaca. Kegiatan soal-soal AKM juga mereka jadi sudah terbiasa dengan soal-soal AKM, dan nilai dari pretest ke postes juga banyak yang meningkat. Yang kedua ada media pembelajaran. Kami membuat media pembelajaran matematika berupa bangun datar yang sangat bermanfaat untuk guru dan siswa. Yang ketiga ada adaptasi teknologi. Kami melakukan pengenalan berbagai platform yang berguna untuk bahan ajar bagi guru, seperti platform Merdeka Mengajar, dan juga berguna bagi siswa seperti Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Yang keempat ada program kerja menciptakan lingkungan berbudaya literasi dan numerasi di luar kelas, juga menarik perhatian banyak siswa karena kami melakukannya dengan sangat mengasyikan dan menggunakan kreativitas siswa seperti membuat mading, membuat kode baca, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kegiatan lainnya yang kami lakukan juga semua berjalan dengan lancar, seperti kegiatan lomba bola bahasa, sosialisasi menabung, ada piranti kelas, dan juga yang lainnya berkat dukungan dari pihak SMP Bina Umat dan juga antusiasme dari siswa-siswi SMP Bina Umat. Nah, di sini ada perkembangan siswa-siswi kelas tambahan membaca. Sebelumnya kelas tambahan membaca ini kami bagi menjadi 3 kelompok, 3 tingkat. Tingkat pertama itu siswa-siswi yang masih ada yang awalnya masih ada yang belum mengenal huruf, kata, masih sulit untuk membaca. Nah, perkembangannya yang pertama ada Yulia dari kelas 71, itu sebenarnya dia sudah baik dalam membaca kata, namun masih sulit untuk membaca huruf mati dan masih belum lancar menulis serta mengejar. Yang kedua ada
dia sudah mulai bisa membaca lebih dari satu suku kata atau huruf mati, namun masih belum lancar dalam menulis. Yang ketiga ada Arjun dari kelas 71, dia masih sulit dalam menghafal huruf, namun sudah ada perkembangan dibandingkan pada awal kelas tambahan membaca dimulai. Yang keempat ada Angga 81, Angga sudah dapat mengenal huruf dan membaca kata, namun masih bingung dalam membaca kata dengan huruf mati di belakangnya. Yang kelima ada Azril dari kelas 71, Azril masih sulit dalam menghafal huruf, namun sudah ada perkembangan dibandingkan pada awal kelas tambahan membaca dimulai. Yang keenam ada Riko dari kelas 71, Riko sudah mulai bisa membaca kata dan kalimat, namun masih bingung saat kata tersebut memiliki huruf mati. Di tingkat 2 ada Gugun dari kelas 81, Gugun sudah bisa membaca suku kata, sudah mampu membaca huruf mati pada belakang kata, namun menulisnya masih belum lancar. Yang kedua ada Ramadhani dari kelas 82, Ramadhani juga sudah cukup bisa membaca suku kata, namun huruf mati belakang masih belum lancar. Ramadhani sudah mulai bisa menulis dan mengeja. Aziz dari kelas 82 sudah mulai lancar membaca, namun masih belum lancar menulis dan mengeja. Yang keempat ada Rifa dari 81, sudah mulai lancar membaca, namun masih belum lancar dalam menulis. Yang kelima ada Selamat dari kelas 82, Selamat sudah dapat mengenal huruf, namun masih bingung untuk membaca lebih dari satu suku kata, dan juga Selamat masih belum lancar dalam menulis. Di tingkat 3 sebenarnya siswa-siswa ini sudah bisa membaca, namun hanya perlu untuk lebih sering membaca supaya lebih lancar. Tasya dari kelas 72 sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar, sudah sangat baik. Yang Fadil dari kelas 72 juga sudah cukup lancar membaca, namun menulisnya masih kurang. Yang ketiga ada Subur dari kelas 82, sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar. Yang keempat ada Nur Halimah dari kelas 82, sudah bisa juga membaca dan menulis dengan lancar. Yang terakhir ada Rido dari kelas 72, sudah cukup lancar membaca, namun masih belum lancar dalam menulis. Nah, demikian ini ada video rangkaian dari penugasan kami selama di SMK Bina Umat.
yang saya dapatkan dari kampus mengajar angkatan 4 ini yaitu satu, saya dapat mengembangkan potensi diri sebagai pengajar. Yang kedua, saya dapat mengenal lebih lingkungan persekolahan. Dan yang terakhir, saya dapat memahami karakter siswa sehingga saya dapat mendidik dengan profesional. Baik yang baik dan yang buruk. Dan juga saya selalu dibantu oleh siswa dan siswi dengan baik. Saya bersyukur sekali bisa dapat bergabung di kampus mengajar ini karena merupakan kesempatan saya bertemu sama teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kampus mengajar mudah-mudahan kedepannya menjadi yang berguna bagi bangsa dan bangsa. Lahir dunia
Ya Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cinta mata oleh dosen pembimbing lapangan kami yaitu Yulian Nitya, dan juga kepada Bapak Kepala SMP Bina Umat Bapak Badar, kepada Ibu Rizka dan Bapak Badar Taman kami persilakan untuk melaksanakan. Terima kasih hadirin tamu undangan yang saya hormati. Sekarang kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada SMP Bina Umat yang telah menerima kami, semoga kedepannya apa yang telah kami mulai dapat berkelanjutan. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, acara selanjutnya acara terakhir, marilah kita berkumpul di depan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Udah.